Berikutnya soal nomor 26. Diketahui KSP dari BaCrO4 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10. Volume Na2CrO4 konsentrasi 1,5 kali 10 pangkat min 5 molar minimum yang harus ditambahkan ke dalam larutan 1 liter BaNO3 2 kali dengan konsentrasi 1,5 kali 10 pangkat min 5 molar untuk mulai mengendapkan BaCrO4 adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di sini kita bisa misalkan volume Na2CrO4 yang dibutuhkan adalah sebanyak X dalam satuan liter. Nah, karena terjadi penambahan volume larutan dan terjadi pencampuran, maka konsentrasi kedua senyawa ini akan berubah sesuai prinsip pengenceran. Sehingga kita harus hitung ulang konsentrasi dari BaNO3 2 kali setelah pengenceran sama dengan M1 kali V1 dibagi V total. M1-nya 1,5 kali 10 pangkat min 5 dibagi. Oke, teman-teman, supaya tidak bingung, volumenya kita misalkan jangan X tapi misalkan A. Nah, molaritas BaNO3 2 kali berarti 1,5 kali 10 pangkat min 5 kali volumenya 1 liter dibagi volume totalnya berarti 1 plus A. Jadinya 1,5 kali 10 pangkat min 5 per 1 plus A. Kemudian molaritas dari Na2CrO4, molaritas akhirnya sama dengan M1-nya 1,5 kali 10 pangkat min 5 kali V1-nya yaitu A dibagi V totalnya 1 plus A. Nah, kemudian kita tuliskan persamaan KSP dari BaCrO4 sama dengan konsentrasi Ba2 plus pangkat koefisiennya. Jadi reaksi penguraian BaCrO4 itu sama dengan BaCrO4 terurai menjadi Ba2 plus ditambah CrO4 2 min. Ba-nya 1, CrO4-nya 1. Maka konsentrasi Ba2 plusnya pangkat 1, CrO4 2 min-nya pangkat 1. Nah, kemudian kita masukkan nilai KSP-nya 1,2 kali 10 pangkat min 10. Konsentrasi Ba2 plusnya 1,5 kali 10 pangkat min 5 per 1 plus A. Konsentrasi Ba2 plus ini bisa langsung dari konsentrasi BaNO3 2 kali karena senyawa ini akan terurai menghasilkan 1 Ba2 plus. Jadi konsentrasinya sama dengan konsentrasi senyawanya. Kemudian konsentrasi dari CrO4 2 min juga sama dengan konsentrasi senyawa Na2CrO4 karena akan menghasilkan 1 ion CrO4 2 min. Sehingga kita bisa masukkan nilainya 1,5 10 pangkat min 5 kali A dibagi 1 plus A. Jadinya 1,2 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5 kuadrat kali A per 1 plus A kuadrat. Jadinya A per 1 plus A kuadrat bisa kita ubah jadi A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10 dibagi 1,5 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Nah, kita bisa hitung di kalkulator untuk ruas yang kanan. Hasilnya 8 per 15. Berarti A per A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 8 per 15. Kita kalikan silang, jadinya 15A sama dengan 8A kuadrat
plus 16A plus 8. Kita pindahkan ke kanan semua, jadinya 0 sama dengan 8A kuadrat. 16A dikurang 15A, jadinya plus 1A. Ditambah 8, maka dari sini kita bisa hitung nilai A menggunakan kalkulator. Kita masuk ke mode persamaan kuadrat. Kita masukkan koefisien X kuadratnya yaitu 8. Koefisien X-nya yaitu koefisien dari A, nilainya 1. Konstantanya 8 plus 8. Lalu klik sama dengan. Nah, hasilnya di kalkulator nilainya imajiner. X yang kedua juga imajiner. Nah, artinya apa? Jika hasilnya imajiner di kalkulator, maka persamaan ini tidak memiliki solusi. Jadi tidak ada nilai A yang bisa memenuhi persamaan ini. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah berapapun volume Na2CrO4 yang ditambahkan tidak akan mengendapkan BaCrO4. Sehingga jawaban untuk soal nomor 26 ini yang tepat adalah yang E. Larutan Na2CrO4 yang ditambahkan tidak dapat mengendapkan BaCrO4. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 26. Berikutnya soal nomor 27. Asam kromat merupakan oksidator yang dapat digunakan dalam beberapa reaksi organik. Selain itu, asam kromat juga merupakan salah satu produk samping yang dihasilkan pada proses pelapisan logam. Di dalam air, asam kromat mengalami reaksi kesetimbangan 2 tahap, yang masing-masing memiliki nilai Ka1 sama dengan 5, dan Ka2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6. Bila suatu larutan asam kromat memiliki pH 6,12, maka perbandingan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, asam kromat itu rumus kimianya H2CrO4. Jadi memiliki 2 hidrogen asam. Makanya punya Ka1 dan Ka2. Kemudian pertanyaan yang dimaksud di soal, konsentrasi dari ion kromat yang dimaksud adalah ion CrO4 2-. Dan ion hidrogen kromat yang dimaksud adalah ion HCrO4-. Untuk menghitung perbandingan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat, kita bisa gunakan persamaan Ka2 untuk reaksi ionisasi kedua dari H2CrO4. Reaksi ionisasi kedua dari H2CrO4 yaitu dari HCrO4- menghasilkan H+ dan ion CrO4 2-. Dengan konstanta kesetimbangannya yaitu Ka2. Persamaan Ka2-nya sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi CrO4 2- dibagi konsentrasi HCrO4-. Maka perbandingan konsentrasi CrO4 2- terhadap konsentrasi HCrO4- sama dengan nilai Ka2 dibagi konsentrasi H+. Nilai Ka2 nilainya 1,5 kali 10 pangkat min 6 dibagi konsentrasi H+-nya, kita bisa hitung dari nilai pH. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus dari nilai pH, yaitu 10 pangkat minus 6,12. Maka bisa kita hitung di kalkulator. Hasilnya 1,977 atau bisa kita bulatkan menjadi 2.
Nah, berarti 2/1. Maka perbandingan konsentrasi ion kromat terhadap ion hidrogen kromat adalah 2/1 atau 2:1. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah yang E. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 27. Berikutnya soal nomor 28. Sulfur yang diperoleh dari hidrolisis 1 gram sampel rambut dioksidasi menjadi sulfat. Untuk mengedapkan seluruh sulfat dalam larutan dibutuhkan 50 ml BaCl2. Endapan BaSO4 disaring, dikeringkan, kemudian ditimbang, dan diperoleh berat BaSO4 sebanyak 260 mg. Persentase sulfur dalam sampel rambut tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, dari sini kita punya 1 gram sampel yang mengandung sulfur. Semua sulfur yang ada di sampel diubah menjadi ion SO4 2- yang kemudian diendapkan dengan Ba2+ menghasilkan endapan BaSO4. Nah, di sini konsep yang digunakan adalah semua sulfur yang ada di sampel akan berubah menjadi BaSO4. Sehingga massa sulfur yang ada di sampel sama dengan massa sulfur yang ada di BaSO4. Maka kita bisa hitung massa sulfur di BaSO4 dengan cara sama dengan Ar sulfur dikalikan jumlah sulfur di BaSO4, yaitu 1 jumlahnya, dibagi Mr BaSO4 dikali massa BaSO4. Untuk nilai Ar sulfur, Ar Ba, dan Ar oksigen, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. Ar sulfur nilainya 32, Mr BaSO4 berarti Ar Ba 137,3 ditambah Ar sulfur 32 ditambah Ar oksigen 16 kali 4 dikalikan massa BaSO4 yaitu 260 mg. Maka bisa kita hitung di kalkulator. Hasilnya 35,66 mg. Sehingga persentase sulfur di sampel sama dengan massa dari sulfur 35,66 mg dibagi massa sampelnya. Supaya sama satuan massanya, kita ubah massa sampelnya menjadi satuan miligram. Berarti 1000 mg dikalikan 100. Hasilnya sama dengan 3,566%. Jawaban yang mendekati jawaban 3,566% adalah jawaban yang B. Sehingga dapat kita simpulkan persentase sulfur dalam sampel rambut tersebut adalah 3,65%. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 28. Berikutnya soal nomor 29. Ion perak membentuk kompleks AgCN 2 kali dengan nilai Kf sama dengan 9,8 kali 10 pangkat 21. Jumlah HCN yang dibutuhkan untuk melarutkan 1 liter endapan AgCl sebanyak 0,01 mol adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk melarutkan endapan AgCl menggunakan HCN berarti harus terjadi reaksi antara AgCl padatan dengan HCN aqueous,
menghasilkan setelah larut Ag-nya akan membentuk kompleks AgCN 2 kali. Dan sisanya ada ion H+, dan ada ion Cl-. Kita setarakan persamaannya. Karena Cn-nya 2 kali, berarti HCN-nya harus dikalikan 2. Dan karena H-nya 2, berarti H+-nya 2. AgCN 2 kalinya fasanya aqueous. Jadi reaksi pelarutan AgCl dengan HCN jadinya seperti ini. Nah, untuk menghitung reaksi kesetimbangan ini, maka kita harus tahu berapa nilai konstanta kesetimbangan reaksi ini. Caranya kita gunakan nilai konstanta kesetimbangan yang diketahui di soal. Ada konstanta kesetimbangan Kf, Ksp, dan juga Ka dari HCN. Yang pertama, kita bisa tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan pembentukan kompleks AgCN. Jadi dari Ag plus ditambah 2 ion Cn- menghasilkan kompleks AgCN 2 kali. Konstanta kesetimbangannya adalah Kf. Kemudian kita bisa gunakan nilai konstanta kesetimbangan Ksp dari AgCl, yaitu dari reaksi pelarutan AgCl dalam air. Berarti AgCl solid dilarutkan dalam air menghasilkan ion Ag+, aqueous, ditambah ion Cl-, aqueous, dengan konstanta kesetimbangannya Ksp. Nah, kemudian supaya ketika kita jumlahkan bisa menghasilkan reaksi total seperti di bawah, maka kita butuh spesi HCN di kiri sebanyak 2 molekul. Nah, kita bisa gunakan dari reaksi kesetimbangan Ka HCN. HCN ketika terionisasi akan menghasilkan ion H+ dan ion Cn-. Nah, karena kita butuhnya 2 molekul HCN, maka koefisiennya kita kalikan 2. Di mana reaksi ini konstanta kesetimbangannya adalah Ka, karena koefisiennya kita kalikan 2, maka konstanta kesetimbangannya harus dipangkatkan 2, sehingga Ka-nya pangkat 2. Nah, sehingga nilai konstanta kesetimbangan reaksi totalnya sama dengan hasil kali perkalian dari semua nilai konstanta kesetimbangan di atasnya. Berarti Kf kali Ksp kali Ka kuadrat. Kemudian berikutnya, dari reaksi ini kita tuliskan mula-mula reaksi setimbangnya. Yang harus kita lakukan adalah melarutkan sebanyak 0,01 mol AgCl. Karena volume larutannya 1 liter, berarti nilai molnya sama dengan nilai molaritasnya. Jadi kita bisa langsung gunakan nilai mol. Sehingga untuk melarutkan 0,01, supaya 0,01 ini larut semua, kita bisa misalkan HCN yang harus ada di larutan di awal, misalkan sebagai A, akan bereaksi 2 kali dari AgCl, yaitu 0,02, lalu AgCN 2 kalinya bertambah sebanyak 0,01, H+-nya karena koefisiennya 2 berarti 0,02, Cl-nya 0,01. Sehingga saat setimbang HCN-nya sisa A minus 0,02, AgCN 2 kalinya 0,01, H+-nya 0,02, Cl-nya 0,01. Lalu kita masukkan ke persamaan konstanta kesetimbangan K dari reaksi ini.
K sama dengan konsentrasi AgCN 2 kali pangkat 1 kali konsentrasi H plus pangkat koefisiennya 2 kali konsentrasi Cl- pangkat 1 dibagi konsentrasi HCN pangkat koefisiennya yaitu 2. Nilai K-nya setara dengan nilai Kf kali Ksp kali Ka kuadrat. Sama dengan konsentrasi AgCN2 kalinya 0,01 kali H plusnya 0,02 kuadrat kali Cl minusnya 0,01 dibagi A minus 0,02 kuadrat. Maka untuk mencari nilai A, persamaan ini bisa kita ubah menjadi A sama dengan akar dari 0,01 kali 0,02 kuadrat kali 0,01 dibagi Kf kali Ksp kali Ka kuadrat lalu ditambah 0,02. Ditambahnya ini di luar kurung. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Nilai Kf, Ksp, dan Ka-nya bisa dimasukkan dari data di soal. Hasilnya 0,263 mol. Sehingga jumlah mol HCN di awal yang dibutuhkan untuk melarutkan 0,01 mol AgCl adalah 0,263 mol. Jawaban yang paling mendekati adalah yang C, 0,26 mol. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 29. Berikutnya soal nomor 30. Diberikan data entalpi sebagai berikut. Entalpi kisi MgCl2 sama dengan plus 2524 kJ per mol. Entalpi pelarutan MgCl2 sebesar minus 150 kJ per mol. Entalpi hidrasi ion Cl- sebesar minus 384 kJ per mol. Entalpi hidrasi ion Mg2+ adalah titik-titik kilojoule per mol. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk bisa menjawab soal ini, teman-teman harus tahu reaksi dari masing-masing nilai entalpi ini. Entalpi kisi reaksinya bagaimana? Jika diketahui nilai entalpi kisi bernilai positif, maka nilai entalpi kisi ini dari reaksi penguraian senyawa MgCl2 dari fasa solidnya menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Nah, sehingga reaksinya dari MgCl2 solid menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Kemudian, entalpi pelarutan reaksinya dari MgCl2 ketika dilarutkan dalam air akan berubah menjadi ion-ion dalam fasa aqueous. Nilainya min 150. Lalu entalpi hidrasi adalah perubahan dari ion dalam fasa gas. Berarti reaksinya untuk ion Cl- dari fasa gas berubah menjadi fasa aqueous. Nah, sementara untuk entalpi hidrasi Mg2+ sama seperti Cl- dari ion fasa gas berubah menjadi ion fasa aqueous. Nah, setelah teman-teman tahu reaksinya, teman-teman tinggal buat diagram hash untuk
menyambungkan semua reaksi ini. Nah, kalau teman-teman buat diagramnya, nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi teman-teman hubungkan semua reaksi ini supaya jadi suatu siklus diagram seperti ini. Jadi dari entalpi kisi, lanjut entalpi hidrasi Mg2+, lanjut reaksi hidrasi Cl-, tapi karena Cl-nya ada 2, berarti entalpi hidrasinya dikali 2. Ini satu jalur dengan entalpi pelarutan MgCl2. Sehingga dari siklus ini kita bisa buat hubungan dari titik 1 ke titik 2 lewat jalur langsung. Nilai entalpinya sama dengan entalpi pelarutan. Nilai entalpi pelarutan akan sama ketika lewat nilai entalpi kisi. Berarti sama dengan total entalpi kisi ditambah entalpi hidrasi dari Mg2+ ditambah 2 kali entalpi hidrasi dari Cl-. Nah, kita masukkan nilainya. Entalpi pelarutan nilainya minus 150. Entalpi kisi plus 2524. Entalpi hidrasi Mg2+, kita singkat sebagai delta H supaya lebih mudah penulisannya. Entalpi hidrasi Mg2+ yang dicari ditambah 2 kali entalpi hidrasi Cl-, nilainya min 384. Maka nilai entalpi hidrasi dari Mg2+ sama dengan semua yang di ruas kanan kita pindahkan ke kiri, lalu ditotalin. Kita bisa hitung di kalkulator. Hasilnya min 1906. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 yaitu yang C. Entalpi hidrasi ion Mg2+ adalah minus 1906 kJ per mol. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 30.